menurut saya belum ada ciri-ciri orang yang kedunungan beboteng wahyu pemimpin Nusantara. Sebab tanda-tanda pemimpin yang berbobot ini, ya, pemimpin yang berbobot wahyu yang saya maksud, satu adalah memiliki wikawiku sabdo pandito ratu. Bicaranya tentu punya bobot dan punya kewibawaan, dan tentunya mau tidak mau, suka atau tidak suka, seluruh bawahan dan rakyatnya akan mengikutinya. Lalu yang kedua memiliki bahasa langitan, ya, bahasa langitan ya contohnya Eka Prasetya Pancakarsa, rawe-rawe ratas, malang-malang putung gitu. Kekuasaan presiden tidak tak terbatas, lah padahal kan tapi ulo salam yo atur bagyo wismuka nusantara. Hong wilayah jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya sering dalam perjalanan, ya, kadang sering ketemu dengan beberapa orang, ya, lalu ada yang cocok, ada yang tidak, dan lalu berkomunikasi, ya. Intinya saya menyimpulkan banyak atau ada beberapa orang yang mempertanyakan ke saya atau bertanya ke saya, kira-kira tahun 2024 sesuai konstitusi, sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ada atau konstitusional, sudah adakah calon yang berbobot? Yang dimaksud calon yang berbobot wahyu, ya. Sekali lagi, yang dimaksud calon yang berbobot itu adalah berbobot wahyu kepemimpinan Nusantara. Karena tahun 2024 sesuai konstitusi tentunya Indonesia mesti mengadakan pemilu atau pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kalau istilah dulu itu luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Ya, kalau ending-endingnya tidak rahasia atau ending-endingnya seperti apa itu, ya kita ikuti aja, karena itu peraturan negara, bukan permainan negara atau apalagi perjudian negara, kan kita nanti kena pasal kalau begitu. Yang jelas kita itu menghormati atas asas hukum yang berlaku, yaitu asas konstitusi, untuk bisa mengikuti pemilu atau menjadi jiwa pilih yang baik, yang semestinya kita sebagai bangsa Indonesia, yang warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita tetap memilih apapun jadinya, yang penting kita memilih. Dan setelah memilih, andai kata yang kita pilih itu nggak jadi, ya kita tetap harus nerimo yang pandum sumende marang takdir, toh kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, taat kepada konstitusi. Lalu pertanyaan yang sering timbul ke saya atau beberapa timbul ke saya adalah, sudahkah ada pemimpin yang berbobot untuk tahun 2024 sesuai aturan yang ada? Ya, yang dimaksud sesuai aturan yang ada, zaman RI1 atau Presiden Soekarno itu juga secara konstitusional, namun prakteknya tetap kewahyon. Karena apa? Buktinya bisa memerdekakan bangsa dan kata-katanya berwibawa, taruhlah. Lalu presiden yang kedua, baik langsung atau tidak langsung, juga konstitusional, berbicara, artinya menentukan sebagai presiden mandataris MPR, kalau nggak keliru demikian, adalah Presiden Soeharto. Dan saya meyakini, yang lain tidak yakin tidak apa-apa, Bapak Presiden Soeharto ini juga kewahyon. Nah, itu antar wahyu tentu perpindahannya tempat, tentu urusan dalam yang mengetahui. Yang saya maksud urusan dalam adalah rembugane sukmane Pak Soeharto dan sukmanya Pak Karno kan tidak kelihatan oleh orang banyak begitu. Lalu rembugannya wahyu dengan raganya ini, dengan sukmanya ini, dengan alam raya ini, kan tidak kelihatan pula oleh orang banyak. Ini yang saya maksud rembugan dalam wahyu. Lalu saya akan menguraikan tanda-tanda mengapa kok belum ada yang kedunungan wahyu. Menurut saya, menurut yang lain ada yang mengatakan kewahyun, monggo saja. Menurut saya
belum ada ciri-ciri orang yang kedunungan boboteng wahyu pemimpin Nusantara. Sebab saya akan menguraikan sedikit tanda-tanda orang yang kedunungan wahyu kepemimpinan bangsa, apalagi wahyu kepemimpinan bangsa yang saya maksud. Sedangkan wahyu kepemimpinan desa saja semestinya ada tanda-tanda yang khusus, dalam artian wajahnya mungkin mencorong dan sebagainya, bersahaja, kata-katanya berbobot. Lah, apalagi ini sekelas negara. Saya akan mengatakan tanda-tanda orang yang kedunungan wahyu kenegaraan itu, sekali lagi, tanda-tanda orang yang kedunungan wahyu kenegaraan itu, menurut saya, menurut yang lain versinya, monggo saja, adalah menyikapi dengan satu wika-wiku sabdo pendito ratu. Sekali lagi saya mengatakan, wika-wiku sabdo pendito ratu. Artinya, perkataannya itu bukan perkataan yang eceran ya, atau membret-membret, atau banyak bicara, namun kata-katanya ini sungguh-sungguh sangat berbobot. Artinya, kalau wika-wiku sabdo pandito ratu menurut Pak Dalang itu adalah sekecap tinuku sayuto, sekali berbicara namun ada bobotnya. Sekali lagi, sekali berbicara namun ada bobotnya ya, lalu ada wibawanya dan akan dipatuhi oleh bawahannya dan seluruh rakyatnya. Ya, untuk seluruh rakyatnya ini mungkin ada beberapa yang tidak cocok, namun tetap terseret harus mengikuti. Contoh, zaman Presiden Soeharto, banyak sekali orang yang tidak cocok dengan kepres ya, dulu kan modelnya keputusan presiden, banyak sekali, namun hanya mampu bicara di belakang, untuk ke depan niscaya tidak mampu. Lah, ini contoh kewahyon. Dan ya mohon maaf, bisa dilihat di video-videonya, bicaranya Pak Harto tetap ada bobotnya. Dan lalu yang kedua, memiliki bahasa langitan. Yang saya maksud bahasa langitan umpamanya, kalau Bapak Presiden Soekarno dulu rawe-rawe rantas malang-malang putung umpamanya begitu, lalu kekuasaan presiden tidak tak terbatas umpamanya, padahal kata singkatnya tidak tak terbatas ini adalah kekuasaan presiden adalah terbatas, namun mengajak yang membaca atau yang mendengar ini untuk berpikir, karena saya yakin adalah bahasa langitan ya, bahasa titah langit atau bahasa hasil semedi kalau menurut saya. Nah, kalau Pak Harto umpamanya Eka Prasetya Pancakarsa, ini diantara bahasa langitan yang Pak Harto miliki ya, tentunya dari hasil semedi atau dari guru tuduhnya yang dipercaya untuk memohonkan petunjuk. Prinsip Pak Harto yang saya ingat waktu itu Eka Prasetya Pancakarsa, dan lalu programnya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun lah, kan pelita itu kan lentera atau lampu. Ini sebuah kata yang mohon maaf taruhlah tentunya tidak sembarang orang bisa menemukan. Ini yang saya maksud adalah pertama, wika-wiku sabdo pendito ratu, sedikit ibaratnya tidak sebentar-sebentar sebentar-sebentar ibaratnya minta apa, taruhlah minta turba, lalu diekspos sehingga masyarakat tahu. Namun langkahnya sedikit ya, umpamanya dulu zaman Pak Karno turba ini ada waktunya gitu. Lalu Pak Harto turba ini ya kala panen raya, yang saya tahu begitu, tidak sebentar-sebentar turba gitu atau turun bawah. Lalu yang ketiganya prinsip sepi ing pamrih rame ing gawe ya, sekali lagi prinsip sepi ing pamrih rame ing gawe. Lah, yang dimaksud sepi ing pamrih artinya nilai ketulusan itu lebih tinggi dalam memikirkan bangsanya, lalu pamrihnya untuk dipuja oleh sesama mungkin dikesampingkan. Artinya efek dipuja atau dicela tidak dipermasalahkan, kalaupun dipuja ini juga merupakan efek dari tindakan yang betul-betul memayu gayuning bawono. Artinya sepi ing pamrih rame ing gawe, namun mengedepankan memayu gayuning bawono ya keselamatan bumi, keselamatan umat, lalu taruhlah untuk memikirkan hajat hidup orang banyak lebih dikedepankan. Lah, satu contoh mengapa saya mengatakan Bapak Presiden Soeharto dan Bapak Presiden Soekarno ini kewahyon, bukan berarti saya mengatakan yang lain tidak kewahyon. Ini hanya pandangan saya, artinya saya berpandangan yang betul-betul kewahyon, ya kedunungan terbukti dengan
Pak Karno 24 tahun, lalu Pak Harto itu 32 tahun, tentunya tanpa Wahyu tidak mungkin. Lalu yang ke sini setelah Pak Harto itu Habibie dan sebagainya ini, ya mungkin ada Wahyu, namun sementara atau Wahyu Tiban ya. Lalu saya mengatakan juga sebab perjalanan Gayu Wahyu ini tentunya sebelum menjabat jadi presiden, dan itu terbukti. Pak Harto juga sebelum menjabat jadi presiden, Pak Karno pun juga sebelum menjabat jadi presiden. Jadi yang pertama itu Wika-Wiku Sabdo Pendito Ratu, yang kedua itu memiliki bahasa langitan, yang ketiganya ini sepi ing pamrih rame ing gawe, dalam artian mengedepankan kepentingan umum di atas pribadi dan golongannya. Ini menurut saya lah, ini pembuktiannya. Dalam Pak Karno juga dalam risetnya ketika meninggal dunia negara tidak punya hutang ya, lalu dia juga tidak punya harta yang membek-membek seperti yang lain juga tidak gitu loh. Lalu kalau Pak Harto rumahnya juga walaupun rumah presiden pagarnya tidak setinggi bintang di langit. Kalau sekarang kan ya mohon maaf, banyak orang kaya baru, taruhlah yang baru kaya itu punya rumah saja temboknya itu ibaratnya takut diloncati kucing lah, takut diloncati yang dan sebagainya lah. Ini bukti kalau di antara dua presiden ini adalah sosok yang betul-betul menurut saya ini kewahyon. Lalu keempatnya suka melakukan penyamaran ya, penyawaran. Artinya penyamaran ya tentunya tahu-tahu maktenul gitu. Yang saya tahu ketika Presiden Soeharto itu zaman Lurah Karangbenda Kecamatan Adipala dipegang oleh Pak Darno, bisa dilacak, tahu-tahu Pak Harto rawuh ke Gunung Serandil dan ke Gunung Selok, dan dia baru akan berkunjung ke rumah Pak Lurah, dan lalu juru kuncinya karena beliau itu ya masa presiden rawuh ke sana, jadi Pak Darno yang dipanggil. Pak Darno ini adalah Lurah Karangbenda Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Lalu Pak Darno segera dipanggil dan menghadap kepada Pak Harto, artinya mengejutkan. Ini penyamaran ya, penyamaran. Dan ketika itu banyak saksinya pula, masih ada yang hidup sampai sekarang. Pak Harto bertanya, kebutuhan apa yang ada di sini? Ya, lalu Pak Darno menjawab, bukan kebutuhan itu Pak, saya banyak butuh doanya. Enggak seperti sekarang mungkin memanfaatkan karena kerawuhan presiden. Nah, ini sebuah nyata. Jadi saya mengatakan tanda-tanda pemimpin yang berbobot ini ya, pemimpin yang berbobot wahyu yang saya maksud, satu adalah memiliki Wika-Wiku Sabdo Pandito Ratu. Bicaranya tentu punya bobot dan punya kewibawaan, dan tentunya mau tidak mau, suka atau tidak suka, seluruh bawahan dan rakyatnya akan mengikutinya. Lalu yang kedua memiliki bahasa langitan. Ya, bahasa langitan ya contohnya Eka Prasetya Pancakarsa, Rawe-Rawe Rantas, Malang-Malang Putung gitu. Kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Nah, padahal kan intinya kekuasaan presiden ini terbatas. Namun mengapa ada kata tidak tak terbatas? Yang ketiga kalinya ini adalah sepi ing pamrih rame ing gawe. Artinya sekali melangkah itu untuk memayu kayuning bawono, tidak untuk mohon maaf mendapat pujian apa ya. Nah, kalau sekarang kan banyak yang mengatakan nih lip service gitu. Nah, ini perlu dipahami dan ini bukanlah sebuah keharusan, panjenengan semua harus percaya menurut pengamatan saya. Lalu yang keempat kalinya adalah laku penyamaran, tidak sebentar-sebentar, mohon maaf, kunjungan merepotkan yang di bawah, nanti kunjungan kerja dan sebagainya. Ya, ada kalanya demikian. Namun kalau dulu yang saya tahu, Pak Harto itu yang kunjungan-kunjungan itu tidak jatuh 1 tahun sekali, atau Pak Karno pun juga demikian. Saya rasa demikian. Terima kasih.